Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hari ini topiknya mungkin kita agak sedikit serius dan sedikit ketawa-ketawanya. Kenapa begitu? Karena topik ini menyangkut pada saudara-saudara kita yang lain yang mungkin kesulitan dalam memiliki anak. Jadi kita harus sedikit lebih empati, gitu ya. Topik hari ini adalah mengenai dasar-dasar yang harus dipikirkan kalau kita ingin program hamil. Kalau kita ingin program hamil, karena begini, banyak pasangan-pasangan yang ke dokter kandungan atau konsultasi ke sana ke sini itu biasanya mengalami kekecewaan dalam artian apa? Sebenarnya dia tidak tahu dia itu diperiksa apa dan mau diapakan gitu loh. Tiba-tiba diperiksa ini, diperiksa itu, lalu setelah itu dikasih obat ini, dikasih obat itu, seakan-akan syukur-syukur kalau berhasil, tapi kalau tidak berhasil ya nggak bisa ngelawan, gitu ya. Nah itu agak sedikit, ada sedikit makin sedih sebenarnya, gitu ya. Nah jadi nomor satu, kita mulai berpikir bahwa suatu pasangan suami dan istri itu mungkin memiliki kesulitan dalam memiliki keturunan apabila setelah satu tahun itu tidak kunjung hamil. Jadi kira-kira batasnya adalah 1 tahun. Kenapa begitu? Dan 1 tahun pun itu sebenarnya sesuatu hal yang tidak saklek. Dalam artian apa? Gini ceritanya. Setiap bulan seorang wanita itu mempunyai masa bertelur. Ya memang seperti ayam lah gitu. Tapi sebulan itu hanya 1 kali bertelur. Artinya apa? Artinya dalam 12 bulan, dalam 12 kali, dalam 1 tahun itu ada 12 kali bertelur. Artinya 12 kali kesempatan. Jadi kalau dalam 1 tahun itu, dalam 12 kali kesempatan itu tidak kunjung hamil, berarti harus mulai dipikirkan apakah ada sesuatu yang lebih serius sehingga kok 12 kali ini terlewatkan begitu saja tanpa kehamilan, gitu ya. Nah, tadi saya bilang dalam 1 bulan itu 1 kali wanita bertelur. Itu ada tanggal-tanggalnya, namanya masa subur. Tadi seperti ayam, sekarang seperti sawah. Artinya subur itu bisa ditanamin oleh kehamilan. Masa subur itu adalah masa di mana wanita bertelur dan bisa dibuahin. Di luar dari masa itu tidak ada telurnya. Artinya apa? Artinya mau berapa kali pun berhubungan dengan suami itu nggak akan hamil. Karena apa? Karena harus ada masa itu. Jadi mau 3 kali, mau 4 kali, mau 10 kali semalam, kalau tidak dalam masa subur itu, maka kemungkinan hamilnya ya susah karena tidak ada telurnya, gitu ya. Jadi, nah sekarang yang mau kita omongkan adalah bagaimana sih kita itu bisa tahu kita itu masalahnya di mana. Kalau udah 1 tahun tidak kunjung punya anak, maka berobat tuh ke dokter. Nah berobat ke dokter, tapi ingat 1 tahun itu tidak saklek. Artinya gini, kalau memang usia masih 20 tahun, usia masih 21 tahun gitu ya, kan waktu masih panjang untuk punya anak, karena namanya cadangan sel telur ibu itu mulai jelek itu di atas 35 tahun. Jadi masih punya banyak tahun untuk hamil. Jadi dia nggak buru-buru. Jadi 1 tahun itu ya cukup lah. Tetapi kalau misalnya si pasangan ini usianya sudah tua, misalnya apa, ibunya udah mendekati 35 tuh, ya nggak usah terlalu lama nunggunya, nggak usah setahun, coba-coba bahkan dari awal pun sudah mulai periksa aja, ngerti ya. Apalagi misalnya ya zaman sekarang lah, tahu sendiri, istrinya usia 20 tapi suaminya 50 misalnya, itu kan kejar-kejaran. Kalau nggak buru-buru punya anak, anaknya baru lahir, bapaknya ntar umur 50-an kan dikira kakeknya, jadi buru-buru gitu ya. Nah sekarang kita kembali secara konsep biar gampang dimengerti ini. Perjalanannya adalah kalau mau hamil, ini saya kasih tahu gambarnya, sperma keluar dari totong,
Dari totong ini dia keluar itu banyak sekali, banyak jutaan. Tapi ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, totong-totong ini, totongnya cuma satu, yang dikeluarkan banyak, isinya sperma. Nah, sperma itu kan bentuknya kayak toge ya. Nah, toge yang berenang inilah kayak kodok lah pokoknya, kayak kecebong, kita sebut aja kecebong. Kecebong ini nanti akan masuk ke dalam rahim, terus dia ke kiri dan ke kanan untuk mencapai sel telur. Sel telurnya kalau pas lagi berbuah, ketemu tuh sel kecebong sama sel telur, jadi bakal bayi. Dia balik lagi untuk tidur bersemayam di rahim. Ceritanya begitu. Jadi secara konsep kita harus cari tahu kalau ada kesulitan punya anak, itu di daerah mana kesulitannya. Secara garis besar ada 3 bagian kendalanya bisa ditemukan. 1, kendala di kecebong tadi. 1, betul ya, kecebongnya harus kuat untuk berenang sampai ke menuju belahan hatinya, yaitu si telur. Itu nomor 1. Apakah kecebongnya yang bermasalah? Nomor 2, apakah belahan hatinya, yaitu si sel telur yang tidak bisa keluar? Nomor 3, jalannya ini ada atau tidak? Dalam artian nyambung atau ada penghalang atau enggak dari luar sampai dalam. Jadi kendala daripada ketidak bisa punya anakan ini ada 3 disimpulkan. 1, pada kecebong sang pria, apakah dia ada masalah? Nomor 2, pada sel telurnya si istri, apakah ada masalah untuk bertelur? Nomor 3, apakah salurannya bisa memungkinkan untuk kecebong masuk ke sel telur? Nah, itu dulu 3. Kalau sampai sini ibu tahu, bapak mengerti, maka nanti sewaktu akan mengalami pemeriksaan, karena apa? Sebaiknya memang kalau memang udah serius tuh 1 tahun sulit punya anak, kan diperiksa ya, diperiksa ini bagusnya komprehensif, artinya jangan satu-satu. Misalnya diperiksa nih, tahun ini, misalnya udah setahun nikah, tahun ini ketahuan nih ibunya nggak bisa bertelur atau sulit bertelur, tapi yang lain nggak diperiksa, kita nggak tahu tuh apakah suaminya spermanya gimana, apakah salurannya gimana. Akhirnya apa? 1 tahun itu, setelah 1 tahun diobatin macam-macam, ibunya disuruh nurunin berat badan apa, akhirnya sel telurnya bagus. Begitu udah dievaluasi tahun kedua, sel telur udah bisa bertelur nih, ternyata spermanya nggak kuat. Nah kan, jadi artinya apa? Artinya kalau memang serius mau punya anak, itu harus komprehensif. Komprehensif itu apa? Jangan setengah-setengah. Paling enggak 3 ini diketahui mana aja kendalanya. Setelah mana aja kendalanya, diobatin berbarengan supaya nggak buang-buang waktu. Jelas ya? Sampai sini jelas ya? Jadi 3 itu kalau bisa dideteksi mana, karena apa? Pengobatannya itu sesuai dengan kendalanya. Kan nggak masuk akal. Misalnya gini nih, ternyata nggak pernah diperiksa, susahnya gitu bu. Maafnya, makanya nama channel ini rahasia. Karena apa? Banyak dokter itu yang kadang-kadang nggak sepenuhnya jujur. Kalau ibu lihat tampang saya gini kan, kelihatan kan jujurnya kan, kelihatan kan? Coba lihat tuh. Tuh. Ya, nah ya, balik lagi. Jadi nggak sepenuhnya jujur. Jadi cuman di USG aja, itu pun USG-nya mungkin nggak adekuat. USG dari perut, kusak-kusuk. Oh bu, bagus. Nanti saya ceritain nih kenapa ini kok nggak adekuat. Oh ini bu, bagus. Terus dikasihlah obat. Namanya entah penyubur, entah vitamin, gitu ya. Dan itu juga, maaf, zaman dulu tuh banyak sponsor dari pabrik obat. Ini jujur-jujuran aja, makanya nama channelnya rahasia. Dikasih vitamin, padahal sebenarnya kendalanya itu bukan masalah vitamin. Kendalanya misalnya salurannya bermasalah. Ada yang nggak bisa dikasih vitamin mau setahun 2 tahun. Ngerti ya? Jadi kalau bisa yang objektif dicari. Ini besok saya ganti topeng dah, ini turun mulu nih. Oke, sekarang gini. Nomor 1, kita ngomongin sel sperma. Sel sperma ini mestinya memang secara objektif dilihat
apakah sel sperma ini kuat atau enggak. Jadi yang dilihat itu sperma memang harus pakai analisa sperma. Analisa sperma itu, maaf ya, nggak bisa sperma itu dikeluarin terus dilihat gitu ya, dilihat terus oh ini spermanya encer, oh ini spermanya kental, dan nggak begitu Bu. Ini bukan masalah ngelihat kayak sirup makin kental makin manis, nggak gitu. Itu harus dicari dikeluarkannya namanya analisa sperma. Bapak dibawa ke suatu laboratorium, di situ ya dibantu sama ibunya, di situ ada alat-alat pembantu supaya Bapak lebih semangat mengeluarkannya. Dibantu oleh ibunya, dan nggak mungkin petugas laboratorium membantu Bapak mengeluarkan sperma, itu kan istilahnya adegan-adegan 18 tahun ke atas, harus ibunya dikeluarkan lalu dicek di laboratorium, di mikroskop. Di mikroskop itu dicek satu, apakah dia cukup atau enggak. Tapi semua ini ilmunya manusia ya, bisa aja ternyata spermanya sedikit, hamil tuh banyak. Kakek-kakek juga spermanya sedikit, hamil. Tapi ini secara ilmunya manusia, satu, banyaknya dilihat. Kalau makin banyak, kemungkinan untuk hamilnya makin baik. Nomor dua, dari yang banyak itu, apakah kemampuan bergeraknya atau motilitasnya untuk ke dalam bagus atau tidak. Nomor selanjutnya, memang spermanya bagus, motilitasnya bagus, tapi bentuknya banyak yang cacat. Tadi sperma saya bilang bentuknya kayak kecebong. Karena ada fungsinya macam-macam ini dari kecebong, dari kepalanya fungsinya untuk masuk, dari ekornya untuk bergerak, dari pelindung kepalanya untuk menembus sel telur. Jadi, selain dia harus banyak, berenangnya juga bagus, terus habis itu masuk ke sel telurnya juga bisa. Nah, itu sperma yang dinilai. Caranya dengan analisa sperma. Nanti hasil dari pemeriksaannya itu kelihatan semua. Apakah dia fit atau dia kurang. Kurangnya di mana? Di jumlah, atau di cara berenang, atau di bentuk, misalnya kayak gitu. Ya. Nah, lalu atau satu lagi di umur. Kadang-kadang sperma itu umurnya ada yang pendek gitu. Nah, di situ baru ketahuan diobatinnya kalau di masalah sperma itu dengan apa. Misalnya, bayangkan, jadi sperma itu kan hasil daripada, gimana ngomongnya ya, hasil daripada telur Bapak lah yang 2 biji itu, yang guntang-gantung itu. Nah, bayangkan bahwa telur guntang-gantung ini adalah pabrik beras. Sperma adalah produksinya, yaitu berasnya. Berasnya bisa jelek, bisa dua kemungkinan. Pabriknya bagus, tapi hasilnya jelek. Atau pabriknya memang ada masalah, sehingga hasilnya jelek. Jadi kadang-kadang setelah dilihat spermanya, terus dilihat telurnya, oh ada varises, oh ada pembengkakan, oh ada puntiran daripada telur guntang-gantung tadi. Nah, itu harus diobatinya dengan tergantung. Oh, ini ternyata pabriknya nggak ada masalah nih, hanya hasilnya saja yang bermasalah. Bisa kasih vitamin buat Bapak. Ngerti ya? Tapi kalau misalnya pabriknya, oh ada varises, telur guntang-gantungnya ada yang kepuntir gitu misalnya. Nah, itu harus dioperasi oleh dokter kelamin laki-laki, yaitu urologi, namanya gitu. Ya, jadi nomor 1, kita udah tahu nih, masalah sperma dilihat, lalu diterapi menurut sumber kelainannya. Nggak masuk akal kalau misalnya ada varises di telurnya tadi, terus kita kasih obat, terus ini masalahnya belum diselesaikan. Makanya sangat penting untuk melihat masalahnya itu di mana, gitu ya. Itu nomor 1. Nomor 2, masalah saluran. Saluran ini itu dari vagina cerut, kalau sedikit ya, tapi kalau banyak cerot. Kita anggap aja ini yang normal spermanya jadi cerot. Begitu cerot, itu jutaan sperma masuk ke dalam lubang awal. Kayak kalau gerbang di Ancol tuh lubang depan itu namanya mulut rahim. Kadang-kadang saluran ini ketutupan sama yang namanya polip, ada benjolan di mulut rahim. Ya, sudah sampai situ, pas masuk ke leher rahim, dari mulut masuk ke lehernya rahim, itu nyempit misalnya, atau ada perlengketan dari riwayat dulu.
Nah, itu harus didiagnosa. Sampai ke dalam, ternyata di dalam rahim, waktu dia mau ke sel telur, ada miom misalnya, ada benjolan seperti batu karang. Tentu sperma kesulitan untuk ke situ. Pas mau sampai ke saluran telur, ternyata saluran telurnya terisi cairan infeksi. Infeksi saluran telur. Tuh, bayangin. Artinya apa? Artinya salurannya bermasalah. Nah, cara paling baik untuk mengetes saluran ini, apakah dia tembus atau tidak, sampai menuju ke belahan hati, yaitu sel telur, caranya memang harus dua macam. Tapi kalau nggak dua-duanya dilakukan, ini susah. Nomor satu, periksa dari bawah pakai cocor bebek atau teropong, dilihat mulut rahimnya. Terus di dalam itu pakai USG transvaginal atau USG yang dimasukin lewat vagina untuk ngelihat. Ditambah ada satu lagi pemeriksaan namanya HSG, yaitu rongsen saluran telur. Kalau nggak pakai rongsen saluran telur ini, terus terang saluran telur ini nggak kelihatan. Jadi memang harus pakai itu. Kalau di luar negeri ada tuh pakai kamera ke dalam, tapi itu jauh lebih mahal dan di sini nggak biasa. Jadi selain periksa dalam, lalu di USG dari bawah, lalu rongsen saluran telur ke bagian rongsen atau radiologi, gitu ya. Nah, saluran telur ini nanti akan ada gambar seperti ini. Nah, gambar itu sebenarnya ngasih tahu yang bagus itu namanya paten top. Artinya apa? Ketika sudah di HSG, di rongsen saluran telur ini, jadi dimasukin tuh selang, diisi zat warna. Zat warnanya dipoto pakai rongsen. Zat warnanya ini tembus atau enggak ke telur kiri dan telur kanan. Nanti akan ketahuan hasil HSG itu. Hasil HSG itu ngasih tahu gini. Satu, apakah ada gambaran penekanan di saluran rahim dalam dulu, atau ada penyempitan atau enggak di mulut rahim. Nah, kalau dari mulut rahimnya aja sudah sempit, tentu zat warnanya nggak bisa masuk ke dalam. Kalau nanti ada miom di dalam rahim, akan ketahuan, oh ini ada gambaran lekukan nih. Nah, yang paling susah memang adalah kalau sampai saluran telurnya ini kesumbat. Itu salah satu masalah serius. Artinya apa? Bisa sampai bayi tabung, karena saluran ini sangat mahal, Bu. Saluran ini sangat mahal. Nanti pas dipoto saluran telur kelihatan, dia akan bilang hasilnya. Apakah paten atau enggak? Paten itu top. Top itu artinya apa? Zat warnanya keluar ke kiri dan kanan. Tuba kanan paten, tuba kiri paten, dua-duanya bagus. Tuba kanan paten, tuba kiri non paten, artinya enggak bagus yang kiri. Nah, itu dikasih obat tergantung nanti hasilnya apa. Misalnya dia terisi oleh cairan infeksi, ya dikasih obat anti infeksi. Terus di fisioterapi, disinar, dievaluasi lagi nanti HSG ulang. Tembus lagi enggak? Sampai tembus. Kalau udah beberapa kali enggak tembus, artinya mungkin yang sebelah yang enggak paten tadi, yang enggak bagus tadi, mungkin udah kita enggak terlalu berharap. Tapi pada saat kita obatin dan saat kita lakukan HSG itu sendiri, sebenarnya kalau ada sumbatan, karena dia kan ditekan dari bawah, itu biasanya akan hilang sumbatan kotorannya. Jadi HSG itu selain memang melihat masalahnya di mana, juga sebagai sarana pengobatan. Biasanya kadang-kadang habis di HSG ternyata bulan depannya itu gampang hamil. Banyak yang seperti itu. Jelas ya, tapi yang mau saya bilang adalah nggak bisa periksa ke dokter kandungan sekali datang terus dibilang bagus-bagus aja, akhirnya dikasih vitamin. Nah, kalau memang itu masalah di saluran gimana? Kalau itu masalahnya di mulut rahim bawah ada polip, gimana masuknya? Karena kadang-kadang nggak periksa di bawah, nggak di USG dalam, nggak di HSG. Mohon maaf ya, agak nggak bisa dipercaya, dibilang bahwa semuanya baik-baik aja gitu ya. Tapi jangan bilang-bilang sama dokter lain saya yang kasih tahu ini ya. Nah, baik. Yang nomor 3 adalah masalah telur. Masalah telur itu indung telurnya bisa bertelur atau enggak. Ada beberapa petunjuk seorang wanita itu bertelurnya bagus. Biasanya satu, menstruasinya teratur. Teratur itu nggak harus teratur tanggalnya, karena kalender selalu berbeda. Ada yang 30 hari, ada yang 28, ada yang 29. Yang penting siklusnya itu secara dari hari pertama ke hari pertama kurang lebih sama setiap bulan. Jadi kalau siklus teratur itu alhamdulillah biasanya dia bertelur. Nomor 2, dilihat apakah ada gangguan di indung telur seperti kista. Nanti di video lain saya jelasin masalah kista itu. Tapi istilahnya gini,
Kalau indung telurnya bagus tapi telurnya nggak keluar, diperiksakan gitu ya, indung telurnya bagus tapi telurnya nggak keluar, nah ini masalah hormon, diutak-atik pakai obat biasanya. Tetapi kalau indung telurnya memang nggak bagus, ada kista, apalagi yang namanya kista coklat, nah itu mungkin harus diutak-atik dulu itu kistanya, karena dia sperma sampai sana tuh, kista itu kadang-kadang ngeluarin racun-racun mikro, sperma sampai sana, begitu di sana kebunuh sama kista, sama cairan kista, apalagi kista coklat atau apa itu mengganggu. Atau spermanya udah ke sana gara-gara ada kista, ternyata nggak bertelur gitu ya. Kadang-kadang ada penyakit juga yang namanya PCOS. PCOS itu artinya apa? Sering nggak berhasil sampai telur, sampai bertelur tuh nggak berhasil. Itu berhubungan dengan berat badan dan hormon insulin. Makanya orang-orang yang ingin punya anak dijaga, jangan sampai terlalu gemuk. Ingat ya, karena terlalu gemuk itu mempengaruhi satu, perteloran, nomor dua, ya gimana, suami lebih suka kalau agak ramping gitulah. Jadi mencobanya suami lebih semangat mungkin. Ya ada suami-suami yang suka badan ibunya agak gemuk, silahkan aja. Tapi istilahnya untuk program punya anak kan lebih berat bu, kalau berhubungan gitu kan gimana, ibu mau di atas misalnya ibu agak gemuk gitu kan, kasihan suaminya, betul ya. Nah jadi itu, jadi intinya gini bu, intinya yang 3 tadi itu tolong diperiksa secara seksama dan diobatinya bareng-bareng biar nggak habis waktu. Ini hanya dasar, tapi paling tidak lain kali ibu konsultasi ke dokter ibu bisa tanya, kami, pasangan kami ini masalahnya di bagian mana gitu. Ya, di bagian mana, dan di follow up, ditindaklanjutin, terus dievaluasi gitu, ada kemajuan atau enggak. Jangan sampai seakan-akan buta, oh ya periksa ini, tanya aja. Ini periksa dalam hal apa ini dok? Apa dalam hal sel telur saya bertelur atau enggak? Apa dalam hal saluran saya? Apa dari sperma suami saya? Gitu ya. Moga-moga yang saya katakan ini ada manfaatnya, bisa membantu ibu dan membantu saya nantinya. Gitu ya, membantu saya nantinya. Namanya bantu orang, siapa tahu nanti suatu saat saya dibantu sama orang lain. Gitu ya. Cukup sampai sini. Mohon maaf nggak banyak ketawa hari ini, karena saya yakin yang nonton video ini biasanya udah dalam keadaan setengah sedih. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa kalau ibu kasihan sama saya di subscribe. Jangan lupa pencet subscribe, biar saya bisa bikin video-video lain lebih semangat. Dan di like tuh, dipencet semua. Ada yang gambar tombol saya lihat, pencet aja, nggak ngerugiin ibu apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Moga-moga dikasih sama Allah. Allah kasihan lihat ikhtiar ibu dan bapak dikasih hamil.